Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Kisah datang dari seorang ibu yang bekerja sebagai penyulam kasur lantai dengan pendapatan hanya 5.000 per satu kasurnya dan bekerja sebagai pengupas bawang dengan pendapatan hanya 10.000 per satu karungnya. Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Assalamualaikum. Saya ingin bicara dengan Ibu Boni. Ibu sendiri? Ya, silakan keluar Bu, saya ingin bicara. Keluar Bu. Ada apa itu? Ini rumah sendiri Bu? Enggak, ini dari orang tua, hasil dari orang tua. Sudah lama tinggal sini? Udah Pak, Ibu kenapa? Kenapa takut? kaget saya Pak, ya Allah. Ini siapa anaknya? Anak saya Pak, Anak ada berapa semuanya Bu? 6. 6. 6 anaknya masih sekolah apa udah bekerja? Yang 2 di rumah tangga. Jadi salah satu pekerjaan Ibu yang utama atau ada pekerjaan lain? Ada kerjaan lain, yang satu rumah tangga, ibu rumah tangga. Yang keduanya anak kasur, yang ketiga anak bawang putih. Nyulam kasur Iya. dan pengupas bawang putih. Menjadi pembantu rumah tangga, berapa pendapatannya Bu? Cuma 900 Pak, sebulan. Untuk penyulam kasur, 6 kasur sehari dapat 5.000. sehari 5.000. Iya. 2 hari, jadi sehari dapat 10.000. Berarti satu kasurnya 5.000. Untuk pengupas bawang berapa pendapatannya? 5.000. 5.000. Kalau kupas bawang satu karung ini 10.000 Pak. Total. Jadi selama sebulan Ibu dapat berapa? Nggak bulanan sih Pak, kadang-kadang saya dapat 10 biji saya ambil buat ongkos sekolah anak saya Pak. Nah, jadi untuk pengupas bawang dan sulam kasur dipakai untuk uang transport anak-anak Iya. sekolah. Soalnya bapaknya lagi sakit Pak. Suami sedang sakit ya? Iya, udah Saya ingin bertemu bisa? bisa. Ya. Assalamualaikum. Mana? Oh ini. Bapak, Assalamualaikum. Bisa berdiri Pak sebentar? Ya. Bapak tahan berdiri lama apa tidak? Bisa ya? Nggak lama kok. Ini Bapak kenapa harus pakai masker? Batuk mulu, Pak. Batuk nggak berhenti-berhenti? Iya. Udah berapa lama batuknya nggak Udah berhenti-berhenti? bertahun lebih. Setahun. Memangnya Bapak itu sakit apa? Sakit apa? Paru-paru, Pak. Paru-paru. Paru-paru. Kapan terakhir cek ke dokter? Besok Pak sih. Besok? Iya. Di mana? Di rumah sakit Pasar Bo. Biasa. Biaya Biasa, ada? Iya. Ada biayanya? Ya, nggak Belum ada ada, Pak, kan, makanya Pak. belum ada. Makanya saya lagi bingung kata saya.
Kalau misalnya ibu tidak pegang biaya, kenapa ibu berani bawa bapak untuk berobat ke sana? Saya bilang pakai BPJS mungkin bisa ya Pak Ya. ya. Mungkin nebus obat saya bisa minjem-minjem ke tetangga bilang Ya. gitu. Kadang-kadang saya nebus obat Pak 200, saya pinjam sama tetangga biar kagak dapet saya ngeluh terus. Gimana Bapak melihat seorang istri sedang berjuang seperti ini, Bapak di rumah sedang sakit paru-paru, tapi istrinya masih mengupayakan yang terbaik buat suaminya. Kira-kira gambaran hati Bapak seperti apa yang mempunyai istri yang begitu baik seperti ini? Gambaran hati seperti apa Pak? Gambaran hatinya, apa yang Bapak rasakan? Apa yang Bapak rasakan mempunyai istri yang baik? Pak, udah kurang. Kurang pendengaran ya? Apa harapan Bapak sekarang? Ya, Apa harapan Bapak sekarang? ya seorang saya sih pengennya sih Sehat. kalau ada untung sehat. Lebih saya nonton, yang lagi berobat lagi. Kalau gitu saya ucapkan supaya Bapak bisa cepat sembuh, bisa bekerja seperti dulu ya Pak, bantu istrinya mencari nafkah. Tampaknya istrinya ini sedang bingung untuk menemukan jalan keluar ini. Ya, saya mudah-mudahan Bapak bisa segera sembuh. Ya. Ibu Boni, Iya. apa yang Ibu rasakan melihat suami yang tidak bisa berbuat apa-apa dalam rumah? Saya kasihan sekali Pak, soalnya nyari usaha suami saya. Biasanya ada suami saya yang bantu nyari usaha. Sekarang udah gak sama sekali Pak. Di saat suami bekerja, pernah menghasilkan berapa perharinya Bu? Saya sama suami saya kerja, saya dikasih uang 75, 100, tapi buat modal-modal juga Pak. Berarti sekarang semuanya bertumpu kepada pundak Ibu ya? Iya, cuma saya aja Pak yang nyari nafkah sendiri buat anak ke sekolah anak. Pulang kerja saya nanam kasur, kupas bawang. Yang penting saya buat anak saya demi anak saya sekolah pintar, jangan sampai kayak saya begini Pak. Anak ada berapa Bu semuanya? 6 Pak. 6 ya. Masih rata-rata masih semua membutuhkan biaya untuk biaya sekolah. Betul Pak. Apakah ada anak yang sudah putus sekolah? Putus sekolah udah ada Pak. Anak yang keberapa putus sekolah? Keempat. 4. Ya. Laki-laki atau perempuan? Laki Udah laki-laki putus sekolah lagi Bu. putus sekolah. Ibu sedih gak sih? Sedih Pak, pikiran saya hancur sekali Pak. Anak ibu yang sudah berkeluarga bagaimana pekerjaannya? Semenyapu Pak. Hanya- Nyapu juga buat sehari-hari kurang. Soalnya ada tanggungan anaknya, kontrak apa Pak dia di situ. Kadang-kadang lari ke saya, kadang-kadang buru-buru bisa bagi cucu. Saya sendiri aja susah. Ibu harus belajar dari pengalaman yang sudah ada. Pak. Anak butuh pendidikan yang sangat tinggi. Iya, Anak yang keempat putus sekolah. putus sekolah. Tambah lagi satu Bu yang sama dengan ibu. Ini yang SMP. Nah, ibu mau ngasih berubah? Ya, Mau ngasih kehidupannya berubah? mau Pak. Kalau insya Allah kalau ada rezeki Pak. Pengen anak saya pinter, jangan seperti saya dek, kata saya bilang gitu. Kakak harus pinter kak, jangan kayak mama jadi pembantu. Kuncinya cuma satu Bu, Iya, sukses amin Pak, dan amin. berdoa. Iya, Ya. betul Pak. Saya sudah tahu yang terbaik untuk Ibu Boni. Iya, Mudah-mudahan ini bisa mengurangi bebannya. amin Pak. Dan Ibu mau harapannya supaya anaknya bisa sekolah kan? Iya Pak, mau. Ibu harus punya usaha baru. Iya Pak, Pekerjaan ini tidak cukup pendapatannya Bu. betul Pak. Saya pengen usaha nasi uduk kalau pagi kecil-kecilan biarin dah. Mau gado-gado kalau siang pulang kerja biarin aja Pak. Capek nggak apa-apa demi anak. Hari ini adalah rezeki yang Ibu tidak pernah duga sebelumnya. Uang sebesar 12 juta cash. Ibu berhak belanjakan. Ya Allah, makasih banyak ya Allah. Ibu Boni, Ibu Boni tidak apa-apa? Iya Pak. Ya. Ibu
bahagia tidak dapat rezeki? Bahagia Pak, bersyukur banget ya Allah. Ya Allah, makasih banyak ya Allah. Bersyukur banget ya Allah. Bersyukur ya Allah. Ya Allah, makasih ya Allah. Amin ya Pak ya. Doakan istrinya Pak ya. Ibu Boni, rasanya sudah lega sekarang? Ya, sudah diluapkan rasa bersyukurnya kepada Allah. Suami sudah tahu kabar gembira ini. Saya rasa ibu nanti selama di pasar, ibu tidak akan kehilangan arah. Ibu akan tetap fokus karena ibu punya tugas. Ibu berhak untuk mendapatkan uang sebesar 2 juta cash. Manfaatkan Bu untuk dihabiskan, untuk dibelanjakan hal yang penting saat ini. Hal yang paling mendesak saat ini. Ya, membeli obat bapaknya saya Pak. Itu salah satunya. Saya mau ibu beli modal usaha. Iya Pak. Diadakan peralatan untuk dagang nasi uduknya. Amin ya Pak. Amin. Ibu akan ditemani oleh timekeeper saya, Soraya, dan satu anggota Brimob di belakang. Bapak Reksi, pastinya ibu akan aman. Waktu ibu tidak banyak, hanya 33 menit. Jika waktunya habis dan uangnya masih sisa, sisanya akan saya ambil. Minimal belilah 5 jenis barang yang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali. Ada yang mau ditanya Bu? Ibu sudah jelas? Ibu sudah siap? Siap Pak. Baik. Dipakaikan dulu Bu jilbabnya. Ya. Ibu sudah siap? Baik, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ibu sang belanja. Kita harus cepet nih Bu. Aduh. Dikasih uang 12 juta, saya sampai kaget. Ya Allah, bersyukur banget, saya alhamdulillah dapat rezeki. Saya buru-buru lari nyari angkut buat ke pasar Impres, Ciracas. Aduh kok nggak lewat WA.